Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Yunus selaku moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan kelompok kami yang berjudul Delegasi Kekuasaan dan Pengaruh Otoritas yang disusun oleh kelompok 4. Yang pertama, Mardila Budi Liadaniastuti, NIM 2019-11-023. Yang kedua, Ika Afrida, NIM 2019-11-276. Yang ketiga, saya sendiri Jeffrey Yunus, 2019-11-334. Yang keempat, Kiki Cahyana, 2019-11-346. Yang terakhir, Muhammad Abid Hilmi, 2019-11-672. Konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku. Artinya, kemampuan aktor untuk mempengaruhi perilaku seseorang sedemikian rupa sehingga ia beradaptasi dengan keinginan pelaku yang dimiliki kekuasaan. Kekuasaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang yang mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang lain sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keinginan, niat, dan tujuan influencer atau orang yang mempunyai wewenang. Konsep otoritas. Istilah otoritas dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan secara sah kepada seseorang, kelompok ataupun instansi untuk patuh terhadapnya karena didukung oleh norma dan peraturan yang dibuat. Keberadaan sebuah otoritas sangat penting dalam kehidupan bernegara karena melihat adanya keselarasan sosial yang timbul dengan dibuatnya peraturan norma bagi rakyat maupun negara, agar pemerintah dapat berjalan dengan baik dan sejahtera. Contoh sebuah otoritas dalam pandangan Max Weber seperti pemimpin dalam sebuah organisasi yang dipilih secara sukarela oleh anggotanya karena diyakini dapat memberikan pengaruh dalam berjalannya organisasi. Tipe kekuasaan. Menurut Makelfer, ada 3 model umum untuk tipe kekuasaan, yaitu yang pertama ada tipe kasta, sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang jelas dan kaku. Jenis kekuasaan ini biasanya ditemukan di komunitas kasta di mana praktis tidak ada gerakan sosial vertikal. Yang kedua ada tipe demokratis. Jenis kekuasaan ini menunjukkan bahwa fakta akan ada garis pemisah antar lapisan. Kelahiran seseorang tidak menentukan seseorang, yang terpenting adalah keterampilan dan kadang-kadang faktor keberuntungan. Selanjutnya tipe kekuasaan yang ketiga, yaitu tipe oligarkis. Jenis kekuasaan ini masih memiliki garis pemisah yang jelas. Namun, dasar untuk diferensiasi kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, khususnya oleh peluang yang ditawarkan kepada warga negara untuk mendapatkan kekuasaan tertentu. Perbedaan dari tipe pertama yaitu bahwa meskipun posisi warga pada tipe kedua masih berdasarkan status yang dikaitkan dengan kelahiran, individu masih memiliki kesempatan untuk naik. Selanjutnya, sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan penghargaan atau reward power. Kekuasaan ini yang bersumber pada kemampuan orang mengontrol sumber daya dan memberikan imbalan pada orang lain. Sumber kekuasaan yang kedua, kekuasaan koersif atau coercive power. Kekuasaan ini yang bersumber pada kemampuan dalam menggunakan ancaman dan hukuman. Kekuasaan 3. Kekuasaan legitimasi atau legitimasi power, yaitu kekuasaan yang bersumber pada hak atau wewenang resmi dalam organisasi. Keempat, kekuasaan keahlian atau expert power, yaitu kekuasaan yang bersumber pada kemampuan spesifik atau keahlian dalam bidang tertentu. Kelima, kekuasaan referen atau referent power, yaitu kekuasaan yang bersumber pada ciri khas kepribadian tertentu. Contoh kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu permasalahan salah satu produk terkenal dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu Indomie, yaitu mengalami masalah yang cukup serius di Taiwan. Kasus Indomie di Taiwan benar-benar membuat khawatir pemerintah.
Indomie bukan hanya membawa nama PT Indofood Sukses Makmur Tbk, namun juga membawa nama Indonesia. PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dedi Saleh menyampaikan kekhawatirannya jika kasus Indomie ini tidak ditangani dengan baik bisa berpeluang melebar ke negara lain atau bahkan kepada produk Indonesia lainnya di luar negeri. Seperti diketahui, media-media di Taiwan mengabarkan penarikan Indomie dari sejumlah supermarket. Indomie ditarik karena mengandung methyl hydroxybenzoate yang dilarang di Taiwan. Tidak hanya di Taiwan, 2 jaringan supermarket terbesar di Hong Kong juga menyetop penjualan produk Indofood itu. Pemerintah Hong Kong pun akan melakukan tes uji produk Indomie. Nama saya Muhammad Abid Hilmi, NIM 2019-11-672. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Kiki Cahyana. Solusi. Berdasarkan rilis resmi Indofood CBP Sukses Makmur, selaku produsen Indomie menegaskan produk mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. BPOM juga telah menyatakan Indomie tidak berbahaya sehubung dengan pemberitaan di media massa Taiwan baru-baru ini mengenai kandungan bahan pengawet E218 atau metil p-hydroxybenzoate dalam produk mie instan Indomie. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP menjelaskan bahwa produk mie instan yang diekspor oleh perseroan ke Taiwan telah sepenuhnya memenuhi peraturan Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. ICBP telah mengekspor produk mie instan ke berbagai negara di seluruh dunia selama lebih dari 20 tahun. Perseroan senantiasa berupaya memasarkan bahwa produknya telah memenuhi peraturan dan ketentuan keselamatan makanan yang berlaku di berbagai negara di mana produk mie instan dipasarkan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.